mendukung semua. Prinsipnya kita menjaga kepentingan nasabah ya. Jadi agar nasabah tidak dirugikan, rekening nasabah tidak digunakan untuk kepentingan pidana. Intinya pesan beliau enggak. Iya, itu bisa langsung direaktivasi kok, nggak ada masalah. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. 107 triliun rupiah dana di 28 juta rekening dorman yang diblokir kini telah dibuka kembali. Nasabah bisa mengakses kembali rekeningnya dan bisa menarik kembali dananya. Sebelumnya ada 31 juta rekening dorman yang diblokir perbankan atas rekomendasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menemukan tindak pidana di rekening dorman. Namun blokir rekening dorman ini mendapat penolakan luas dari masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik buka tutup pemblokiran rekening dorman ini? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya Leonard Samosir. Ya pemirsa, rekening dorman tengah menjadi pembicaraan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlalu akrab dengan transaksi perbankan namun menyimpan uangnya di bank. Berapa lama sebetulnya rekening bank Anda diamkan dan berubah menjadi rekening dorman? Kalau kita lihat di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 19/POJK/03/2014, rekening dorman adalah rekening tabungan atau giro yang tidak menunjukkan aktivitas selama 6 bulan berturut-turut. Jadi jelas bukan 3 bulan, tapi 6 bulan tidak aktif. Berdasarkan keterangan pers PPATK kepada media, ada 31 juta rekening dorman yang telah diblokir sejak 15 Mei hingga akhir Juli 2025. Masyarakat kemudian bereaksi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana khusus membahas pemblokiran rekening dorman. Dan akhirnya di tanggal 1 Agustus 2025, 28 juta rekening dari 31 rekening dorman yang diblokir dibuka kembali. Dengan demikian masih ada sekitar 3 juta rekening dorman yang masih diblokir. Berdasarkan keterangan PPATK kepada media, 28 juta rekening dorman yang dihidupkan kembali itu nilainya total 107 triliun rupiah. Sebelum 31 juta rekening dorman itu dibuka, PPATK menyebutkan ada 1 juta rekening yang diduga terkait berbagai tindak pidana. Lebih jelas lagi, PPATK menyebutkan ada 28.000 rekening diperjualbelikan, 5.000 rekening untuk aktivitas judi online, judol, 2.000 rekening tidak aktif milik instansi negara yang bernilai ratusan miliar rupiah. Yang mengejutkan adalah pernyataan PPATK di siaran pers yang diterima media bahwa dana di rekening dorman diambil oleh internal bank dan pihak lain yang tidak diketahui. Menurut penjelasan PPATK, alasan memblokir jutaan rekening adalah pertama menjaga pemilik sah rekening dari penyalahgunaan oleh pihak lain, kemudian untuk menjaga integritas sistem keuangan, dan juga alasan yang lain adalah maraknya temuan PPATK adanya rekening dorman yang dipakai untuk menampung tindak pidana seperti jual beli rekening, peretasan, rekening penampungan, transaksi narkotika, dan korupsi. Dan bagi Anda yang penasaran sebenarnya seperti apa ciri rekening Anda diblokir karena termasuk rekening dorman. Kalau rekening Anda diblokir, maka yang pertama-tama adalah Anda tidak bisa menarik saldo. Yang kedua, saldo tetap utuh. Yang ketiga, masih bisa menerima transfer. Yang keempat, tidak bisa transaksi online. Dan yang kelima, rekening itu tidak dipakai atau tidak aktif 3-12 bulan. Jadi pemirsa, ada apa sebenarnya di balik kontroversi blokir dan buka rekening dorman yang mengejutkan masyarakat? Narasumber kunci kami akan segera memberikan jawabannya. Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Pemblokiran rekening dorman masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Meskipun Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklaim penurunan secara drastis transaksi deposit judi online selama pemblokiran rekening. Namun, masyarakat mengeluhkan kebijakan pemblokiran rekening yang dilakukan tanpa aba-aba. Sebagian besar merasa dirugikan karena tidak bisa menarik uang mereka ketika dibutuhkan. Itu sangat disayangkan karena banyak sekali pelajar
baik mahasiswa, baik yang juga di usia sekolah, baik yang sedang bekerja di usia muda, itu banyak sekali yang sedang menyimpan uangnya deposit di rekening-rekening tertentu. Makanya untuk pemerintah, harapannya bahwa pemerintah memberikan solusi dan opsi. Apakah ini untuk selamanya atau memang permanen atau memang hanya sifatnya sementara. Seorang itu tidak harap-harap cemas gitu. Karena banyak kebocoran data ya, terutama rekening-rekening yang tidak melakukan transaksi itu kan di tataran masyarakat itu diperjualbelikan, faktanya seperti itu. Sekarang ini ya, seperti jadi menurut saya PPATK sedang melakukan hal yang tepat ya, kalau hanya untuk rekening-rekening yang tidak dipergunakan. Usai menimbulkan kegaduhan pada 1 Agustus 2025, PPATK mengumumkan sudah membuka kembali rekening yang diblokir. Terima kasih Anda masih bersama kami dan malam ini pemirsa kita akan berbincang dengan 4 orang narasumber, 3 orang ada di studio langsung dan 1 orang nanti akan bergabung lewat sambungan telekonferensi. Yang pertama di studio Metro TV telah hadir Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat dari PPATK, Natsir Kongaba. Bang Natsir, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kemudian juga telah hadir bersama kita Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Mufti Mubarok. Pak Mufti, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Chairman dari Infobank Institute, seorang yang malang melintang di dunia perbankan, Eko B. Suprianto. Mas Eko, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir. Ya. Dan juga bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Ya, terima kasih telah memberikan waktu. Tapi saya ingin bertanya ke Bang Natsir dulu. Bang Natsir, sebetulnya kriteria dorman, tadi kita mendapatkan informasi dari PPATK, itu adalah kalau definisi OJK ya, tidak aktif dalam 6 bulan. Tapi PPATK menggunakan kriteria tidak aktif 3 bulan. Yang dorman itu yang mana sebetulnya, Bang Natsir? Kriteria definisi itu masing-masing bank berbeda ya. Masing-masing bank berbeda? Berbeda. Oke. Dan kita nggak pernah menyebutkan beberapa waktu ya. Sehari pun kalau dia dibuka rekening misalnya, lalu kemudian digunakan untuk tindak pidana, itu bisa kita lakukan hentikan sementara rekening yang ada. Tapi kalau yang dorman itu mengacu kepada berapa lama sebetulnya? Tidak aktifnya? Tidak ada transaksinya? Puluhan juta rekening dorman itu, 35 juta diantaranya itu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun tidak ada transaksi sama sekali? Iya. Oke. Itu yang banyak kita lakukan penghentian sementara. Jadi sebetulnya yang diblokir itu benar 31 juta atau ada informasi katanya sampai 121 juta rekening? 120 juta. 120 juta? Persisnya yang kita lakukan hentikan sementara dan sampai dengan awal Agustus ini sudah 30 juta rekening yang kita lakukan penghentian sementara dibuka kembali. Dibuka kembali? Iya. Maaf, jadi yang dihentikan sementara, istilahnya hentikan sementara atau blokir? Hentikan sementara. Kalau blokir itu nanti udah proses di penyidikan dia. Oh baik. Jadi ini PPATK meminta bank untuk melakukan penghentian sementara. Total berapa juta rekening, Bang? Keseluruhan tuh 120 juta. 120 juta? Iya, dan sudah 30 juta rekening yang kita buka penghentian sementara. Jadi sisa 90 juta belum dibuka? Atau bagaimana? Tapi sampai akhir tahun ini itu akan kita buka semua. Oke. Itu sebetulnya memang ada ditemukan tindak pidana terjadi di rekening yang tadinya 120 tapi sekarang sudah 30 juta dibuka, atau memang itu gelondongan datanya, bagaimana? Ya, jadi memang ini tidak ujuk-ujuk ya. Perkembangan yang begitu masif dari rekening dorman ini dari tahun ke tahun itu kita lihat begitu tinggi ya. Begitu juga tingginya penggunaan rekening dorman ini untuk tindak pidana. Yeah. Nah, dari yang kita lihat itu banyak sekali rekening-rekening dorman itu digunakan untuk menampung judi online, ya, korupsi, illegal logging, illegal mining,
Dan hampir semua 26 tindak pidana yang ada di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu banyak menggunakan rekening-rekening dorman ini. Dan ini sebenarnya salah satu pendekatan ya yang dilakukan oleh PPATK beserta dengan stakeholder lainnya di dalam Satgas Pemberantasan Judi Online ya. Kita tahu bagaimana teman-teman di Komdiji itu kan udah puluhan juta ya yang di take down dari rekening judi online. Terus kemudian penyidik, teman-teman penyidik itu sudah banyak sekali ya. Dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK disampaikan kepada penyidik, lalu mereka tindak lanjuti dan banyak sekali kasus-kasus yang sudah berhasil dibongkar. Dan banyak juga aset yang sudah disita. Bahkan uang-uang yang lari ke luar negeri itu udah banyak yang kita juga. Bang Natsir mau memastikan lagi nih angkanya, karena yang kami dapat itu 31 juta bukan 120, lalu 28 juta sudah dibuka penghentian sementaranya, logikanya sisa 3 juta. Jadi sebenarnya yang masih terhentikan sementara, saya pakai istilah Anda, itu sebetulnya 3 juta rekening atau 90 juta? Ya, jadi memang dalam hal penulisan ya, menangkap apa yang disampaikan itu di lapangan ya, beda-beda. Itu berbeda sekali. Saya misalnya Pak menjelaskan secara jelas terang benderang 35 juta rekening ya yang dihentikan sementara itu kebanyakan di atas 55 tahun. Sebentar, 35 juta? 35 rekening yang dihentikan sementara itu di atas 5 tahun. Itu untuk menjelaskan ketika itu PPATK melakukan penghentian sementara rekening yang tidak aktif 3 bulan. Nah itu persepsi dan apa itu salah begitu ya. Satu hari pun rekening itu digunakan, buka misalnya, lalu kemudian digunakan untuk tindak pidana, itu PPATK bisa menghentikan. Bang Natsir, ini ada pertanyaan yang menggelitik juga dari banyak masyarakat. Kalau rekening dorman kan tidak ada aktivitas transaksi, benar ya? Kalau rekening yang kita hentikan sementara itu pengertian. Maksud saya yang kriteria dorman itu kan tidak ada transaksi sama sekali. Uang masuk tidak ada, uang keluar tidak ada. Betul ya? Dalam waktu tertentu. Kalau dipakai untuk transaksi judi online, kan artinya ada uang masuk. Masih tetap dorman. Nah itu yang mau kita lindungi. Uang dorman tadi itu dipakai untuk kejahatan. Nah secara mudah kita bisa lihat ya bagaimana. Coba buka misalnya di Facebook, cari jual beli rekening. Itu banyak sekali. Itu betulan ya? Iya. Betul-betul ya? Bukan bohong lagi, bukan penipuan lagi ya? Artinya jual beli rekening untuk digunakan kejahatan itu tinggi sekali tingkatnya. Nah, jadi kembali lagi Bang, ingin mempertegas saja. Yang belum bukan blokir tadi namanya apa, dihentikan sementara ya? Yang belum dibuka lagi penghentian sementaranya, itu sisa 3 juta rekening atau 90 juta rekening? 90 juta dan dipastikan sampai akhir tahun ini sudah terbuka semua. Dipastikan terbuka sampai semua? Akhir tahun ini sudah dibuka. Maksudnya berarti kemarin dihentikan sementara, tidak ditemukan ada tindak pidana atau bagaimana? Nah pertama penghentian sementara itu bertujuan untuk melindungi ya rekening dari nasabah, rekening saudara-saudara kita, rekening masyarakat agar tidak digunakan untuk tindak pidana kejahatan. Di mana hasil pemeriksaan, hasil analisis yang kita lakukan itu banyak sekali rekening dorman itu digunakan untuk kejahatan. Sampai jutaan ya Bang? Banyak sekali. Sampai jutaan maksudnya? Iya. Sampai 30 juta tadi itu? Ya nanti saya lihat ini ya data pastinya. Tapi itu sangat banyak sekali dan itu sangat merugikan. Nah, saya ingin mau sebutkan data di April tahun 2025. Ya, itu deposit judol itu sampai 5 triliun lebih. Deposit, di dalam rekening-rekening tadi yang termasuk yang diblokir itu? Ini kita lihat deposit judol, judi online. Di bulan April itu 5 triliun lebih. Lalu kemudian kita lakukan penghentian sementara transaksi. Di bulan Mei sampai Juni itu turun sampai 1 triliun. Artinya ada 70% lebih
penurunan deposit judi online dari pendekatan penghentian sementara yang dilakukan. Oke. Ini bukan sebuah data, ya, angka-angka tadi, bukan hanya sebuah statistik. Baik. Tapi di sana mari kita lihat ada luka sosial yang terjadi, Oke. di mana ribuan ibu-ibu minta cerai, ya. Itu judulnya kan? Iya, judulnya. Karena judul. Tapi karena itu kita melihat, Oke. dan pendekatan yang harus dilakukan adalah melakukan penghentian sementara itu dan efektif Baik. hasilnya. Oke, Bang Natsir, sebelum dilanjutkan saya ingin bertanya ke Mas Eko dulu. Ini katanya Mas Eko, perbankan sebetulnya menyambut baik yang dilakukan oleh PPATK. Meskipun di sisi yang lain ada beberapa nasabah yang ya tidak melakukan tindak pidana, itu menjadi kena getahnya begitu ketika mereka mau mengambil uangnya tidak bisa. Yang sebetulnya perbankan melihat langkah terakhir PPATK ini seperti apa, Mas Eko? Tidak ada satupun orang bank setuju dengan langkah PPATK tentang penghentian sementara. Kita setuju bahwa judol harus hilang, pinjol harus lenyap, yang ilegal. Itu kita acungi tombol. Yeah. Tapi tidak demikian caranya. Karena itu bukan kewenangan PPATK, bahwa pemberantasan judol, pemberantasan pinjol ilegal, itu tugas pihak APH atau keamanan, penegak hukum. PPATK adalah didirikan, dan kebetulan awal-awal berdirinya saya ikut dengan Pak Yunus Hussein dulu, itu adalah fungsinya financial intelligence. Memberikan informasi kepada bank kalau misalnya rekening ini mencurigakan. Tidak mengambil seluruh rekening dormant. Tidak ada di seluruh dunia financial intelligence ini menghentikan sementara. Yang bisa menghentikan sementara itu adalah bank atas permintaan PPATK, Commercial dan Bank atas perintah APH yang diberikan rekomendasi oleh PPATK. Nah, getahnya sekarang itu menimbulkan luka terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Oh iya? Luka sekali. Dan ini bisa berbahaya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan. Tapi kan nggak ada pilihan, Mas Eko. Ketika masyarakat katakanlah benar luka, ya dia mungkin tidak punya banyak pilihan untuk katakanlah mengambil uangnya lalu masukkan ke bawah bantal gitu kan. Akhirnya mau tidak mau tetap di bank. Sangat banyak pemilihan. Kita bisa buka rekening di Singapura kan? Oh, ada opsi-opsi seperti itu? Iya kan? Ada alternatif? Pakai bank di Indonesia, bukanya di sana kan bisa juga, dan sangat mudah untuk itu. Tapi nggak banyak kali yang seperti itu? Akan banyak, Pak. Karena ini masalah trust. Oke. Masalah kepercayaan perbankan itu menurut saya nomor satu. Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Pak Nasir tadi, bahwa itu rekening judol. Ya kalau itu rekening judol, kasih ke perbankan, nih rekening judol semua. Kita setuju. Semua kita berantas. Kan semua orang sudah tahu siapa yang main judol, siapa bandarnya, siapa yang ini. Kan sudah tahu. Tahu ya sebetulnya? Sudah tahu menurut saya. Nah itulah yang dibukukan aja. Jangan seluruhnya. Ibaratnya begini deh. Oke. Rumah itu ada tikusnya. Ada 5. Masa rumahnya mau dibakar? Iya kan? Oke. Nah ini luka. Nah saya... dengan penjelasan Pak Nasir tadi, kayaknya ini akan terus dilakukan. Oh, maksudnya penghentian sementara ini? Iya, kayaknya nanti di tahun depan. Tapi tadi dijanjikan bahwa yang sisa 90 juta itu sampai akhir tahun akan dibuka loh. Iya, tidak ada jaminan nanti di 2026. Tidak ditutup lagi begitu? Tidak ditutup lagi. Karena alasan tetap ada judol. Baik. Iya kan? Sebelum dilanjutkan saya ingin ke Pak Mufti dulu. Pak Mufti, sebetulnya apakah benar ada nasabah yang tidak melakukan tindak pidana, yang kemudian dirugikan kepentingannya ketika rekeningnya, saya tidak pakai istilah blokir, dihentikan sementara, Pak Mufti? Jadi ini kan peristiwa sudah TSM, terstruktur, sistemik, dan masif. Artinya sudah dari ujung Aceh sampai ujung Papua sudah luar biasa kami deteksi, dan juga kita akan buka pengaduan massal kan gitu dalam konteks ini supaya tahu mereka-mereka yang menjadi korban. Dan prakteknya adalah tadi kami berangkat ke sini juga tanya ke kanan kiri, Pak, rekening kami diblokir Pak, ini Pak, kami ini Pak, gaduh, masyarakat gaduh. Laporan dan kemudian banyak.
sudah mulai banyak ini kan gitu. Artinya banyak itu memang, angkanya berapa kira-kira? Kami sih mencatat dari medsos dulu kan, kalau dari langsung pengaduan tentu masih belum seberapa kan gitu, masih progres kan gitu. Karena posko belum kami buka serentak, biasa kami buka posko dan kemudian menampung kelas action, gugatan dan sebagainya, nanti upaya-upaya hukum kan itu. Karena memang ketika PPATK dalam konteks terlalu berlebihan, cawe-cawe seperti ini tentu kita melihat konsumen jadi korban kan gitu. Dan banyaklah kejadian-kejadian yang saya kira ceritanya jutaan masyarakat, jutaan konsumen juga akan berteriak ketika mungkin bisa dicek di medsos hari ini luar biasa gaduhnya no viral no justice kan gitu. Artinya di media sosial itu verified ya, maksudnya bukan orang juga asal bicara tapi ternyata tidak terbukti. Verified di data-data kami di pengaduan juga sudah ada kan gitu, meskipun tidak besar, tapi bahwa kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa mereka sudah tidak yakin bahwa kemudian tidak bermasalah kan gitu. Tiba-tiba rekening saya diblokir dan tiba-tiba semua orang diblokir, siapa tahu karena tidak transparan, tidak diberitahu. Yang sudah terblokir itu apakah sudah melapor juga kalau misalnya ternyata sudah terbuka lagi rekeningnya? Sampai hari ini tadi belum terbuka kan gitu. Kita beberapa sampling kan, karena kita nggak mungkin tracking seluruh Indonesia, kewenangan kami juga tidak ke sana, tetapi bahwa masyarakat sudah mulai WA, telepon dan sebagainya, dan kemudian ke posko yang mau kita buka ini juga akan tampaknya besar karena memang animo masyarakat seperti itu. Dan PPATK itu saya kira melanggar 5 undang-undang kan gitu. Bayangkan undang-undang ditabrak semua kan itu. Undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang HAM, undang-undang perbankan, undang-undang perlindungan data pribadi, dan undang-undang P2SK juga menjadi bagian yang ditabrak oleh Bisa diverifikasi tidak Pak? Dengar-dengar kan bahwa ada orang yang terblokir sehingga dia tidak bisa bayar tagihan kesehatan medis. Ada juga yang tidak bisa bayar tagihan kuliah anaknya. Itu terverifikasi atau memang kegaduhan di medsos saja Pak? Terverifikasi, artinya benar, kami juga tracking, artinya tim kami juga melakukan, oh ya ternyata benar kan, dan juga di sekitar kita mungkin dengan tetangga, dengan teman, dengan semua, gimana kondisi, coba buka, coba rekening, oh ternyata saya diblokir Pak, kan gitu Pak misalnya. Itu kami konfirmasi kan gitu. Dan tentu ini cerita ini panjang ke masyarakat kan gitu. Kalau kita kemudian sebagai bagian masyarakat yang cerdas, tentu kita juga akan melakukan proteksi-proteksi seperti itu kan gitu. Dan ini saya kira kemudian menarik uang luar biasa sudah di mana-mana kan itu tadi antras terjadi, dan ini sesungguhnya kegaduhan ini tentu jangan berlebihan oleh PPATK karena kepada konsumen atau nasabah yang rekeningnya terhentikan sementara itu Pak Mutfi, apakah memang mereka sama sekali tidak ada pemberitahuan dari banknya? Apakah lewat WA mungkin, lewat SMS atau surat atau apa? Itu masalahnya, yang tidak ada pemberitahuan itu yang sesungguhnya mencederai kami. Tadi bicara luka, kita lebih luka lagi karena kita tidak diberitahu, kemudian diblokir, dan kemudian kita tidak bisa bertransaksi. Ini kan sebuah pelanggaran perdata kan gitu, yang hubungan kami dengan perbankan ini kan sangat privat kan gitu. Kami juga pelindungannya cukup kuat melalui OTP, melalui orang tua, nama dan sebagainya, sampai mata kami harus di retina, biometrik dan sebagainya. Tapi kemudian dibobol oleh sebuah institusi negara yang saya kira otoritasnya tidak bisa terlalu masuk ke dalam kan itu. Karena Pak Natsir ada di sini, Bang Natsir gimana nih Bang? Ini memang efek kejut yang kemudian lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya atau seperti apa? Ini Pak Mufti mengatakan konsumen itu yang nasabah yang memang tidak melakukan tindak pidana terugikan juga loh. Ya mungkin saya lihat Pak Mufti agak berlebihan ya. Tapi coba juga Pak Mufti jalan ke daerah-daerah ya. Bagaimana saudara kita itu begitu teraniaya akibat dari rekeningnya yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Judol? Ya. Jadi judol ini hanya salah satu. Ya. Hanya salah satu. Rekening dorman yang digunakan itu hampir semua tindak pidana melakukannya. Paling banyak yang mana Bang? Judol ya tentu belakangan ini. Banyak itu dari jumlah rekening atau jumlah rupiahnya? Jumlah angka ya, baik juga pelaku ya, itu korupsi juga tinggi, ya, illegal logging tinggi, illegal mining tinggi, perdagangan orang tinggi gitu. Nah, secara hukum itu pemilik rekening kan bertanggung jawab penuh ya terhadap rekeningnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di Pangandaran tuh misalnya satu orang punya 300 rekening dengan nilai puluhan miliar. Nah, rekening-rekening itu didapat dari saudara-saudara kita yang nelayan, petani segala macam. Ketika ada kasus kan dia yang dipanggil oleh penyidik. Itu effortnya luar biasa. Bang, tapi maaf, ini yang tadi disampaikan Pak Mufti, ada nasabah yang memang tidak melakukan tindak pidana dan akhirnya juga kena ekses dari penghentian. Sementara itu benar atau seperti apa PPATK melihatnya?
Kalau kita melihat ekses itu ada ya. Ada, memang ada. Ada ya, tapi kalau kita lihat secara makro, secara lebih besar, itu apa yang dilakukan adalah memang untuk melindungi rekening nasabah. Jadi pengorbanan kepada sekian nasabah ini itu memang harus terjadi. Ya mau nggak mau memang itu terjadi ya. Collateral damage itu boleh saya pakai istilah itu. Tapi kan kita harus lihat makronya ya dari dampak yang dilakukan. Tadi saya bilang tadi soal penghentian sementara itu mampu menurunkan deposit dari judi online. Begitu juga dengan korupsi itu ya. Banyak yang kita Bang, maaf, itu lakukan. Menurunkan deposit dari judi online itu PPATK melihat dari 120 juta awal rekening, karena kan bisa juga nanti mereka lagi muncul bikin rekening baru lagi, bagaimana Bang? Ya justru ya kayak gitu-gitulah ya. Artinya rekening dari masyarakat itu perlu dilindungi. Maksud saya Bang, sistem yang dimiliki PPATK yang dipakai, itu apakah benar bisa dengan teliti melihat setiap rekening, itu memang ada tindak pidana terjadi, atau memang ini gelondongan nih, 120 juta rekening kan tidak sedikit? Iya, jadi memang kan kita meminta perbankan untuk menyampaikan dari rekening yang tidak aktif dalam beberapa waktu. Yang tidak aktif? Iya. Lalu berarti kemudian, ini 120 juta ini awalnya polos ya? Belum tentu ada tindak pidana di situ? Ya tentu kan secara teknis bank yang tahu. Itu rekening guru, karena dapat, apa istilahnya tadi Pak Mufti, uang apa namanya? Sertifikasi ya. Lalu kemudian ada uang dana haji. Silakan, gitu ya. Kalau pandangan saya, saya setuju judul harus lenyap. Setuju. Tapi tidak demikian, gitu loh. PPATK itu adalah Financial Intelligence Unit, bukan melakukan sesuatu. Itu kerjaannya bank, ya kan? Dampaknya ngeri Pak ini Pak. Ini melunturkan rasa luka kepercayaan kepada publik. Jadi jangan sampai PPATK karena alasan judi tadi dibilang 5 tahun. Yang 5 tahun, di atas 5 tahun yang lalu belum ada judol, ya kan gitu kan? Masih judi offline, keplayan gitu ya. Ya judol belum ada. Ini maaf terus mau kemana lagi gitu, ya kan? Itu yang menurut saya. Tapi ada kepercayaan masyarakat. Jangan-jangan ini mau diambil nih duitnya. Oh, sebelum itu dilanjutkan, jangan-jangan karena publik kan. Baik. Saya ingin ke Pak Heru dulu. Pak Heru, sebetulnya Pak dari sistem teknologi informasi, apakah memang bisa memilah by name, by account begitu, yang mana nih ada transaksi mencurigakan yang memang pidana, atau memang itu belum bisa dilakukan termasuk oleh PPATK, Pak Heru? Ya kalau menggunakan teknologi terkini ya, apalagi yang berbasis AI, tentu itu menjadi hal yang cukup mudah gitu ya. Katakanlah satu rekening, kemudian dia dipakai berulang, dan sering nilainya itu mungkin receh gitu ya, mungkin nggak terlalu besar, itu biasanya memiliki korelasi dengan misalnya salah satunya judi online. Tapi memang betapapun kan teknologi kadang-kadang kan juga false negatif, false positif gitu ya, sehingga memang perlu tetap diklarifikasi, dipastikan apakah analisis yang dilakukan oleh teknologi termasuk oleh teman-teman di PPATK ini benar atau salah gitu loh. Nah ini kalau kita melihat yang terjadi ini kan tidak dilakukan satu proses verifikasi atau mungkin juga menanyakan kepada pemilik rekening gitu ya. Walaupun memang juga kalau di beberapa negara juga ini juga angkanya juga cukup jauh gitu ya. Beberapa tahun mereka baru dinyatakan dorman dan kita kan 3 bulan. Kadang-kadang mungkin orang saya sendiri memiliki beberapa tabungan untuk tabungan haji yang nggak pernah saya lihat-lihat gitu ya. Nah ini kan yang tentunya kan juga harus dipastikan bahwa ini memang untuk katakanlah untuk keperluan misalnya dana darurat atau mungkin juga untuk satu tabungan tertentu gitu ya, yang kemudian tidak serta-merta karena dia tidak aktif kemudian dikategorikan sebagai rekening dorman. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita juga melihat nih ada ketidakkonsistenan gitu ya. Jadi saya juga agak curiga juga seperti disampaikan Pak Eko, ini maksudnya apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya judi online memang kita harus perangi. Tapi kan ketika misalnya terjadi pengiriman dana yang berulang tiap hari segala macam, ini rekening itu nggak dorman, rekening ini justru aktif gitu loh. Nah ini justru yang tidak aktif ini yang dicecar gitu ya. Nah ini kenapa? Kalau misal kemudian gitu ya, oh ini mungkin termasuk tindak pidana pencucian uang gitu ya. Ya nilainya tentu nggak receh gitu ya. Ini kan tentu nilainya besar. Dan sekarang apalagi kalau kita lihat model-model
TPPU sekarang juga nggak pakai perbankan nih, bahkan mereka nyimpan cash di rumahnya gitu ya. Sehingga memang ini harus dievaluasi kembali, apakah memang ini benar-benar untuk memerangi judol, apakah benar-benar untuk memastikan ini dorman atau dipakai yang lainnya. Karena mungkin kalau kita melihat masyarakat tentu ini jangan-jangan apa sistem yang salah, atau mungkin juga ada tujuan yang lain dibanding sekedar untuk memblokir akun-akun yang terkait dengan judi online gitu. Oke, Pak Heru, kalau ini tadi Pak Natsir Konga kan mengatakan awalnya ada 120 juta rekening yang dihentikan sementara, itu bahasa PPATK bukan blokir, karena kalau blokir katanya sudah masuk ke penyelidikan. 120 juta itu kemudian 30 juta sudah dibuka lagi, sudah bisa dipakai lagi oleh nasabah, akhirnya ada 90 juta rekening yang masih dihentikan sementara. Kalau sebetulnya kalau logikanya untuk katakanlah bandar judol yang menggunakan rekening ini untuk lalu lintas, apakah tidak mungkin kalau sepengetahuan Anda dia buka lagi rekening baru di luar dari 120 juta ini, Pak Heru? Ya, itu dimungkinkan karena kalau kita melihat sekarang ini kan membuka rekening kan demikian mudah gitu ya. Katakanlah misalnya dengan online, dengan platform tertentu dari bank tertentu, cukup kita KTP, kemudian foto wajah kita dan juga KTP gitu ya. Sehingga mungkin rekening-rekening baru juga akan banyak dibuat gitu. Sehingga memang KYC-nya tetap harus diperkuat gitu ya, agar rekening ini digunakan untuk hal-hal yang memang hal-hal yang positif gitu. Nah, fungsi dari PPATK ya nanti menganalisis nih rekeningnya seperti apa gitu. Karena saya takutnya tadi seperti disampaikan Pak Mufti ya, bahwa nanti ada hal-hal yang sebenarnya tadi untuk tabungan, untuk keperluan darurat, kemudian diblokir, dan tentunya yang masalah adalah ketika diblokir, jenakakan dorman, ini butuh waktu lagi gitu. Padahal dia mungkin untuk dana darurat, anaknya masuk rumah sakit atau apa, atau mungkin untuk keperluan rumah tangga gitu yang harus segera cair gitu kan. Baik. Pemirsa, masalahnya adalah niat yang baik. Kalau dieksekusi atau deliverynya kurang baik, hasilnya bisa jadi tidak baik. Bagaimana supaya kita menemukan cara yang baik? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Natsir, Kepala PPATK dipanggil Presiden. Dan setelah dipanggil Presiden akhirnya tadi berapa? 30.000 rekening yang dihentikan. 30 juta. 30 juta ya. Ini angkanya berubah-ubah terus soalnya. 30 juta rekening itu akhirnya dibuka. Itu karena perintah Presiden atau memang PPATK tidak menemukan tindak pidana? Kalau kita lihat sekuennya kan 28 juta dibuka rekening yang dorman tadi sebelum bertemu dengan Bapak Presiden. 28 juta sudah duluan ya? Iya. Oke. Dan kemudian 30 juta itu di awal Agustus ini terus berkembang. Yang kita harapkan sampai akhir tahun 2025 ini seluruh rekening yang dihentikan sementara itu bisa aktif kembali. Perjelas coba Bang. Bisa aktif kembali berarti sebetulnya tidak ada yang terkait pidana begitu? 90 juta yang belum terbuka ini? Diverifikasi. Dan ini juga kesempatan emas ya buat teman-teman perbankan melaksanakan hak dan kewajibannya ya. Di dalam melaksanakan prinsip mengenal pengguna jasa. Know your customer? Iya, kalau dulu istilahnya know your customer ya. Nah, dari sana kan mereka bisa berinteraksi dengan nasabah ya, tahu persis bahwa dia memang pemilik rekening dan seterusnya. Begitu Bang Leo. Tapi bisa tidak PPATK menggunakan sistem Bang Natsir yang bisa benar-benar mengeliminir nasabah-nasabah yang tidak melanggar hukum supaya tidak ada lagi yang mengadu ke Pak Mufti dan memang kita sama-sama mendukung memberantas judi online itu. Bisa tidak sistem seperti itu dimiliki PPATK? Karena dengar-dengar anggaran PPATK relatif kecil ya, 300 miliar kalau nggak salah begitu ya Pak Natsir, bagaimana? Iya, ya bisa ya, itu sudah kita buktikan misalnya
Jumat bulan lalu ya, itu Pak Menteri Sosial tuh datang ke PPATK membawa angka 28 juta nomor induk kependudukan. Nah besoknya sudah kita kasih jawaban bahwa sekian puluh juta itu dari 28 juta itu terkait dengan judi online. Artinya satu rekening itu identik. Dia penerima bantuan sosial dan juga pemain judi online. Jadi artinya secara sistem ya cukup baik lah ya untuk melakukan analisis ya, pemeriksaan dan seterusnya. Dalam melakukan langkah yang terakhir Bang Natsir, PPATK sudah berkoordinasi dengan OJK, dengan Bank Indonesia atau instansi lain tidak? Untuk penghentian sementara. Iya. Nah memang dalam penghentian sementara itu kita melihat tren tadi yang saya sampaikan, begitu masif meningkat dorman, begitu masif rekening dorman dipakai untuk kejahatan, kita mengundang teman-teman perbankan. Perbankan komersialnya ya? Saat itu lebih dari 100 perbankan. Tidak ada, menurut saya nggak ada. Jadi teman-teman OJK nggak diajak? Kalau OJK ya, ini kan dia otoritas, harusnya kan koordinasi dong. Bank ya itu kan? di bawah otoritas Bank jasa Indonesia keuangan ya? Juga enggak, baru dipanggil kemarin, malah OJK nggak diajak. Ya kan, ini kan pembahasannya bukan mencederai perbankan kan gitu. Mungkin gitu. ini langkah senyap Mas Eko, karena kalau dikasih tahu rame-rame nanti keburu ditutupi begitu. Koordinasi. Ini menurut saya kita kembaliin lah. PPATK itu apa sih? Kan analisa transaksi. Ya menganalisa aja. Undang-undangnya sendiri pasal 44 huruf I itu kan tidak ada menghentikan sementara seluruh rekening yang dicurigai dorman. Yang dicurigai karena transaksi mencurigakan karena kejahatan. Tindak pidana ya? Itu kecanggihan dari PPATK. Tidak seluruh rekening diangkut semua 120 juta. Akibatnya apa? Perbankan nangis bombe ini gitu. Mengalami apa? Trust issue? Tiap hari orang dimarahi, ini kenapa rekening saya ditutup, ini kenapa ditutup. Dan ini sudah digoda udah lama sebenarnya. Peristiwa ini sudah lama, tapi perbankan masih tetap bertahan. Tetapi siapa bisa seperti itu? Menurut saya sekarang ini sudahlah kita kembali ke kita, OJK, Bank Indonesia, PPATK bikin joint statement mengatakan rekening dorman ini tidak lagi bisa dibekukan sementara. Tidak ada kalimat rekening dorman itu diambil semuanya. Ini ada untuk masyarakat juga Pak Mufti yang sudah mengadu ke Anda. Apakah kemudian sudah, saya ingin tahu lagi nih, sudah bisa buka lagi rekeningnya, sudah bisa bertransaksi lagi, sudah bisa pakai untuk bayar biaya rumah sakit, bayar biaya kuliah anaknya? Ya, jadi memang kecepatan buka rekening itu tidak segampang yang kita bayangkan kan gitu. Tidak secepat ketika tertutup. Ketika di desa kemudian harus ke kota dan kemudian dengan prosedur perbankan yang sangat ketat sekarang itu kan security-nya banyak sekali kan gitu. Dan ini tentu banyak kerugian-kerugian dari konsumen. Artinya kecepatan ketika dia harus membayar untuk anaknya sekolah, kecepatan untuk kesehatan, kecepatan untuk transaksi-transaksi ini kan sudah hitungannya seperti detik kan gitu. Cepat sekali kan gitu. Dan ini kalau kemudian tidak diantisipasi, tentu ya masyarakat akan gaduh lagi kan gitu. Nah, persoalannya adalah sejak awal kami mengatakan bahwa ini kita tolak untuk kebijakan PPATK untuk memblokir itu apapun namanya, karena mestinya itu ada keputusan APH, keputusan hukum kan gitu. Ketika mengatakan bahwa rekening ini diduga atau kalau sudah tidak perlu diduga sudah tersangka sekalian kan harus itu terbukti misalnya. Ya terbukti ada misalnya tindak pidana di rekening tidak pidana, oke itu silakan kewenangan PPATK, tetapi kami yang dari 10 misalnya rekening satu yang misalnya sudah dinyatakan tetapi yang 9 kan jangan kemudian kami diikutkan kan gitu. Artinya kebijakan Gebuya-Uya ini kemudian mendorong kita semua ini tadi di perbankan juga resah, apalagi di kami yang terakhir menjadi korban dari keresahan ini kan gitu. Pak Heru, ada tidak Pak sistem yang bisa dengan jeli memilah rekening dorman yang memang dipakai tindak pidana, katakanlah judol, dan yang memang tidak, dan itu yang harusnya dipakai PPATK Pak Heru? Ya, dengan perkembangan terkini dari teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan, tentu ini juga sudah bisa dilakukan gitu. Jadi dipastikan mana ya rekening terkait dengan tindak pidana, apakah judi online atau mungkin TPPU segala macam gitu ya. Nggak dengan cara-cara, kalau saya melihat seperti ini kan tadi juga disampaikan bahwa ini
gebiah uya, atau mungkin juga ini ada tikus di lumbung padi, lumbungnya dibakar gitu ya. Karena kalau kita lihat kan jumlah rekening kita ada 576 juta, yang diblokir 120 juta, ini 20% semua rekening diblokir gitu loh. Jadi ini ada upaya untuk memverifikasi semua rekening, padahal kalau kita menggunakan teknologi yang lebih canggih, kan selama ini kan PPATK tahu nih, katanya kalau misalnya ada aliran dana-dana korupsi ini kemana segala macam, mereka selama ini kan tahu. Tapi kok ketika misalnya terkait dengan rekening perbankan ini kok hampir 120 juta rekening harus diblokir gitu. Ini ada apa gitu? Apakah memang benar untuk dilakukan pemblokiran tanpa alasan tertentu, atau mungkin untuk pemberantasan judol gitu? Karena sangat sulit diterima kalau misalnya ini untuk judol gitu, karena teknologi yang mutakhir itu bisa memastikan kok ini pemain atau mungkin bandar gitu ya. Ya kalau pemain juga mungkin ya kita harus memperingatkan, tapi yang lebih harus kita telusuri ini kan para bandar gitu ya. Karena bandar itu juga bisa jadi di Indonesia, bahkan juga rekening di luar negeri. Nah, ini yang harus dikejar oleh teman-teman di PPATK gitu loh. Bandar-bandar yang di luar negeri ini siapa aja gitu. Kita akan cari jalan keluarnya di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Heru dulu. Pak Heru, sebagai penutup Pak, apa yang Anda mintakan kepada PPATK dan juga perbankan supaya nasabah yang tidak bersalah tidak ikut dirugikan, Pak? Pertama tentu gunakan teknologi yang modern ya untuk memastikan mana yang rekeningnya itu disalahgunakan untuk mungkin tindak pidana dan lainnya. Kemudian yang kedua tentu kita berharap akan ada pemberitahuan lebih dulu ya pada masyarakat mana rekening yang mau diblokir gitu, mau dijadikan dorman. Ya, mungkin 1 atau 2 minggu, 1 atau 2 kali kesempatan pemberitahuan pada mereka gitu ya. Dan kemudian ketiga itu kalau misalnya rekening itu ternyata memang tidak digunakan untuk hal-hal yang tindak pidana atau hal-hal yang mencurigakan, tentunya juga pembukaannya juga harus semudah dan secepat ketika rekening tersebut diblokir. Baik, terima kasih Pak Heru. Semoga tidak ada kejutan lagi ke depannya. Terima kasih Pak Heru. Pak Mufti, apa yang diharapkan untuk melindungi konsumen, Pak? Ya, saya kira memang kita itu tadi bahwa sejak awal kami mengatakan ini tidak boleh ada kebijakan seperti ini kan gitu. Apapun namanya, karena ini tentu berdampak pada kami langsung kan gitu. Artinya konsumen merasa dirugikan cukup banyak, baik perdata, pidana, imaterial, non material dan sebagainya. Dan tentu proses ini masyarakat di tengah masyarakat seperti ini sangat menyakitkan kan gitu. Dan antras terutama tadi dari perbankan kemudian PPATK, kita hentikanlah kegaduhan-kegaduhan ini karena memang mungkin ada manfaatnya dari konteks soal-soal pidana tadi, tapi dalam konteks yang lebih luas tentu ini tidak kita harapkan kan gitu, supaya kita percaya kepada perbankan, kita ingin pertumbuhan kita juga baik dan dampaknya juga banyak sekali kan gitu. Ini transaksi-transaksi ini ekonomi kita, kemudian masyarakat kita, konsumen kita juga kepingin ada kepastian hukum, karena masih resah sampai hari ini. Apakah besok saya ke perbankan, rekening saya diblokir. Oh ternyata tadi juga banyak laporan, langsung saya berangkat saya cek ke teman-teman, saya diblokir Pak, saya diblokir Pak. Waduh, gimana ini saya harus menjelaskan kepada, saya tanya ke PPATK kan gitu. Oke, kepastian dan kemudahan kembali terbukanya rekening itu seperti apa sampai saat ini? Ya tentu sudah tidak perlu ada pemblokiran, buka semua kan gitu, karena memang dugaan dari PPATK itu kan memang katanya cuma dapat uang misalnya transaksi seperti katanya itu kan konsumen gitu. Harus mengurus sendiri Pak pembukaannya itu. Tentu karena yang masih manual kan gitu. Yang elektrik juga ketika kita diblokir juga masih susah kan, kita harus datang ke sana, itu pun jam kerja dan kemudian sangat sulit, dan ini perlu waktu, perlu effort, perlu tenaga, perlu dana dan sebagainya, sehingga kami sangat dirugikan kan gitu. Itu yang menjadi, dan mungkin kalau ini masih terus kami akan class action kan gitu. Karena ini tidak main-main kan gitu. Dan kita juga GR kebijakan PPATK ini, apakah tadi dengan memblokir 3 bulan dan sebagainya, bahasanya tidak memblokir tapi rakyat pasti menganggap blokir kan gitu. Oke, terima kasih Pak Mufti. Pak Eko, apa yang harus diperbaiki dari tindakan yang baik tujuannya ini? Kita sependapat ya, pemberantasan judol, penyalahgunakan jual beli rekening itu ditangkepin aja, ya kan?
Tapi tidak dengan cara seluruhnya diambil yang dormant tadi. Gelondongan. Itu 20% dari total rekening di Indonesia loh. Kan besar banget, 120 juta. Rekening kita kan 600 sekian juta. Itu gede banget loh menurut saya. Jadi untuk menghentikan kegaduhan ini, oke deh, kita sama-sama deh duduk untuk Indonesia yang lebih baik. OJK, PPATK, kalau perlu juga Bank Indonesia untuk memberi rasa trust, itu bikin joint statement. Oke deh, sekarang rekening sudah saya kembalikan ke kitanya. Dan PPATK kembali ke kita. Kita salaman aja deh. Nggak perlu nyalah-nyalain. Ya kan itu. Kita kembalikan ke kita undang-undang. Kalau memang ada kejahatan, ada judol di situ, tangkep, ya kan? Lapor aja langsung sikat, ya kan? Tapi ini kan 120 juta banyak banget, Pak. Ini kan, dan kita harus mengembalikan trust. Bagaimana kalau bank tidak didatangi oleh nasabah? Itu bahaya. Itu berbahaya. Terima kasih Mas Eko. Bang Natsir, bagaimana jawabannya? Ya, ekses-ekses yang terjadi di tengah masyarakat tentu menjadi perhatian kita ya. Masukan Pak Eko, masukan Pak Mufti, itu menjadi perhatian dan untuk kita perbaiki di langkah-langkah selanjutnya. Tapi juga kami dengan rendah hati memohon ya kepada semua elemen anak bangsa bahwa kita masih punya luka ini. Luka sosial yang harus bersama-sama kita perbaiki. Luka judul? Salah satu di antaranya. Gitu. Begitu Bang Leo. Tapi ke depan ada kemungkinan akan ada seperti ini lagi tidak? Kalau memang itu merugikan nasabah, tentu dilakukan. Tapi nanti masukan Pak Eko kita perhatikan, masukan Pak Mufti kita perhatikan. Ya untuk melakukan koordinasi dan seterusnya itu ya harus diperbaiki memang. Komunikasi tapi harus diperbaiki ya? Iya, ya, dengan senang hati kami menerima masukan-masukan yang ada. Dengan rendah hati kami juga ingin mohon ya bantuan dari semua elemen masyarakat agar itu tadi. Jangan sampai masyarakat, jangan sampai saudara kita itu rekeningnya digunakan untuk tindak kejahatan. Kita berharap ke depan tidak ada kegaduhan lagi. Semoga rekening yang dorman benar-benar dipilah, bahwa yang memang jahat itu saja yang disikat. Terima kasih para narasumber telah hadir malam ini, dan pemirsa terima kasih Anda sudah bersama kami. Kita berjumpa kembali Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.